Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, memperingati Hari Arsip Universitas Brawijaya menggelar pameran kearsipan dengan judul Jejak Sang Pemimpin. Pameran yang digelar di depan perpustakaan UB ini dibuka langsung oleh Rektor UB Profesor Widodo. Dalam sambutannya, Profesor Widodo menyebutkan bahwa arsip saat ini bukan hanya dokumen yang dikumpulkan, namun dokumen yang dapat bercerita mengenai perjalanan panjang UB dan juga menjadi media pembelajaran bagi generasi berikutnya. Universitas Brawijaya menggelar mulai hari ini pameran kearsipan yang bertempat di depan perpustakaan UB. Pameran ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Arsip yang bertujuan menampilkan dokumen mengenai 14 rektor yang memimpin Universitas Brawijaya. Pameran ini memiliki tujuan sebagai bentuk pameran dokumentasi yang memotret perjalanan Universitas Brawijaya dari sisi kepemimpinan. Melalui pameran ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran bagi sivitas akademika yang ada di UB untuk mengetahui perjalanan panjang Universitas Brawijaya. Ya, pertama saya sangat impress, ya, sangat senang dengan pameran ini. Kita dedahkan sebenarnya sejarah-sejarah arsip-arsip yang dimiliki Universitas Brawijaya yang bisa bercerita tentang sejarah bagaimana Universitas Brawijaya itu dibangun. Siapa yang memimpin, siapa yang kemudian mewujudkan cita-cita Universitas Brawijaya dari awal sampai sekarang ini. Ini saya kira luar biasa. Betul. Jadi selama ini kearsipan itu hanya dilihat, hanya mengumpulkan dokumen. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka sebenarnya kearsipan itu bisa menjadi sangat menarik ketika digabungkan dengan apakah itu seni, apakah itu artificial intelligence, apakah itu dengan dunia digital. Ya, sehingga kearsipan itu menjadi lebih hidup, lebih imajinatif, sehingga akan bisa memberikan inspirasi pada generasi muda tentang nilai-nilai luhur, tentang sejarah, tentang spirit yang dibangun oleh pendahulu-pendahulu sebelumnya. Saya kira itu. Pemirsa, pameran kearsipan UB yang digelar pada hari ini membuat dokumentasi 14 rektor yang pernah dan sedang memimpin di Universitas Brawijaya. Menurut panitia pameran Rizky, dalam pameran ini ada foto-foto mantan rektor dan juga dokumentasi pendirian Universitas Brawijaya. Pameran ini juga menampilkan dokumen dalam bentuk animasi sesuai dengan situasi saat ini yang menampilkan perjalanan UB sejak masa era Raden Patah. Diharapkan pameran ini mampu menjadi media pembelajaran sejarah yang menarik bagi sivitas akademika UB. Pameran kearsipan Jejak Sang Pemimpin yang digelar oleh Universitas Brawijaya menampilkan dokumen foto dan fisik dari para rektor yang pernah memimpin di Universitas Brawijaya. Melalui dokumen foto kegiatan tersebut, tergambar dengan jelas perjalanan UB dari masa awal pendirian hingga berkembang menjadi 18 fakultas saat ini. Pameran kearsipan ini juga menampilkan dokumen dalam bentuk animasi yang menampilkan perjalanan UB dari masa Raden Patah sehingga mampu menarik perhatian pengunjung. Panitia berharap pameran ini mampu menunjukkan bahwa arsip bukan hanya kumpulan dokumen, namun juga perjalanan sejarah yang menarik untuk dikaji oleh semua pihak. Pameran kearsipan ini yang dilaksanakan oleh UKAS 1, Kearsipan Universitas Brawijaya, awalnya adalah untuk memeriahkan Hari Kearsipan Nasional ke-52 yang bertepatan dengan tanggal 18 Mei besok. Dan itu utamanya untuk memajukan kearsip kita, menunjukkan ke sivitas akademika, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen bagaimana bentuk arsip kita di Universitas Brawijaya seperti apa. Dan ini adalah kita tampilkan arsip-arsip bertemakan dengan rektor dari masa penguasa. Selanjutnya terkait jenis arsip yang dipamerkan apa saja, Pak? Baik,
jenis arsip di sini ada beberapa macam, utamanya di sini kita pamerkan dokumen foto mulai 14 rektor, dari rektor pertama yang disebut presiden hingga rektor ke-14 yang sekarang dijabat oleh Prof. Widodo. Selain itu juga ada beberapa dokumentasi terkait dengan pembangunan dan kegiatan-kegiatan spektakuler di Universitas Brawijaya. Kami juga menampilkan berupa dokumen pendirian Universitas Brawijaya serta animasi terkait dengan pembentukan Universitas Brawijaya dimulai dengan Raden Patah. Pemirsa, Fakultas Ilmu Administrasi UB konsen terhadap pengembangan startup sebagai salah satu solusi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Dalam pandangan Dekan FIA UB Andi Feftawijaya, startup mampu memberikan solusi dalam bidang layanan publik dan juga bisnis. Kedua hal ini dipelajari di Fakultas FIA UB. Oleh karena itu, Andi mendukung penuh upaya sosialisasi dan kajian mengenai startup yang dilakukan oleh FIA dan juga College of Business Management Tarlac University Filipina melalui summer course agar dapat memberikan wawasan baru mengenai perkembangan terkini dunia usaha rintisan. Perkembangan dunia usaha rintisan secara nasional dan global mendapat perhatian dari Fakultas Ilmu Administrasi UB. Melalui summer course bersama Tarlac University Filipina, kedua perguruan tinggi ASEAN ini membahas mengenai usaha rintisan. Dalam kegiatan selama 4 hari ini, menurut Dekan FIA Andi Feftawijaya, terdapat 9 narasumber dari 3 negara yang memberikan materi kepada peserta. Peserta summer course ini berasal dari 19 negara dengan jumlah peserta lebih dari 300 peserta. Nah, ini juga yang menjadi kepentingan kita bersama sebagai lembaga pendidikan, terutama di bidang administrasi bisnis dan publik. Ini sangat penting untuk menginisiasi kegiatan-kegiatan seperti ini, karena kita adalah lembaga yang aware bahwa salah satu approach startup yang merupakan agenda penting ke depan ini juga perlu kita perkenalkan, sosialisasikan, dan tanamkan ke seluruh masyarakat bahwa perubahan pola perilaku, ya, behavior change yang ada di masyarakat dan bagaimana masyarakat melihat dunia ini salah satu pilarnya adalah startup yang perlu dikembangkan. Pemirsa, Dekan College of Business Management Tarlac University Filipina optimis kerjasama dengan FIA UB dapat terus berjalan untuk membidik peluang baru di kawasan ASEAN dan global. Beberapa peluang tersebut dalam bidang pendidikan, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta kegiatan bersama yang memberikan solusi bagi berbagai persoalan di kawasan global. Berbagai persoalan dan peluang dalam dunia pendidikan menjadi bidikan dalam kerjasama FIA UB dan Tarlac University Filipina. Kondisi geopolitik dan ekonomi kawasan ASEAN yang stabil menjadi daya tarik bagi pengembangan berbagai inovasi skala global. Tarlac University optimis dapat bekerja sama dengan UB, khususnya FIA, dalam mencari terobosan baru dan melakukan kerjasama berbagai peluang dalam bidang pendidikan di kawasan ASEAN. Saat ini kerjasama tersebut mulai terwujud melalui summer course yang diminati lebih dari 300 peserta dari 19 negara. Because of this opportunity, we could take this opportunity as we are exposed to different countries and different places, and our students will also be exposed to different lecturers. I think, however, that they will be learning from this activity, and at the same time, with the help of Brawijaya University, especially today that we are in a global crisis again, we need a generation of young people who will genuinely respect the share of humanities, at the same time responsible on their own actions.
to serve the local community and beyond and make this possible impact for the betterment of our community. And again, I trust the vigorous personal education of our speakers that will help our students to grow their potentials and be part of that would help the community. Pemirsa, ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB mengikuti gelaran Manajemen Entrepreneur Day yang digelar mulai hari ini. Pameran ini diikuti oleh lebih dari 300 mahasiswa dengan puluhan stand yang ada. Menurut Ketua Panitia Dian Ari Nugroho, Manajemen Entrepreneur Day merupakan ajang tahunan yang digunakan sebagai sarana praktek mahasiswa dalam beberapa mata kuliah dan juga ajang penilaian dari mata kuliah tersebut. Para mahasiswa menampilkan berbagai produk wirausaha dan juga melakukan transaksi dengan pengunjung. Puluhan stand nampak tertata rapi di lapangan parkir Fakultas Ekonomi Bisnis sejak tadi pagi. Nampak kesibukan para mahasiswa menata stand pada ajang Manajemen Entrepreneur Day tahun 2023. Ajang tahunan ini merupakan program unggulan FEB UB dalam bidang wirausaha yang menampilkan hasil praktek selama perkuliahan dan juga menjadi ajang penilaian mata kuliah. Terdapat puluhan stand yang menampilkan beragam karya terbaik mahasiswa dengan berbagai keunggulan, keunikan produknya masing-masing. Tujuan utama dari kegiatan MED 2023 ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Departemen Manajemen, bagaimana praktik kewirausahaan, praktik berbisnis dalam mempraktekkan semua ilmu yang sudah dipelajari dalam semester ini. Nah, kegiatan ini juga menjadi bagian dari penilaian di beberapa mata kuliah yang ada atau yang ditawarkan di Departemen Manajemen. Itu tujuan utamanya. Pemirsa, ajang Manajemen Entrepreneur Day tahun 2023 diikuti oleh ratusan mahasiswa FEB UB. Menurut Ketua Panitia Dian Ari Nugroho, acara terbagi menjadi dua, yakni bazar yang diikuti oleh 320 mahasiswa dan Expo Wirausaha yang diikuti oleh 80 mahasiswa. Para mahasiswa ini menampilkan berbagai karya wirausaha yang menarik perhatian pengunjung. Ajang MED ini merupakan acara tahunan yang bertujuan sebagai sarana praktek mahasiswa dan penilaian mata kuliah. Gelaran Manajemen Entrepreneur Day 2023 di Fakultas Ekonomi Bisnis UB menarik perhatian mahasiswa. Tercatat lebih dari 400 mahasiswa terlibat dalam kegiatan tersebut. Mereka terbagi menjadi 320 mahasiswa yang mengikuti bazar dan 80 mahasiswa yang mengikuti Expo Wirausaha. Sebagai penarik acara, panitia juga menyediakan panggung sebagai sarana hiburan agar kegiatan pameran berlangsung lebih menarik perhatian pengunjung. Setiap stand menampilkan produk yang unik dan menarik agar mampu meningkatkan transaksi penjualan selama pameran berlangsung. Kegiatan ini sebenarnya ada dua kegiatan yang kita jadikan satu. Ada kegiatan yang bersifat bazar, bersifat transaksional, jual beli di stand. Itu ada 62 stand dari mahasiswa jurusan Prodi S1 Manajemen. Kira-kira ada 320 mahasiswa peserta dari jurusan manajemen tersebut, yang mana itu ada beberapa lomba, ada sekitar 6 kategori lomba yang diadakan di acara MED ini. Sementara di acara yang di-include satunya itu acara Katalis Expo, itu ada kegiatan yang bersifat eksibisi atau pameran, yang mana ada sekitar 26 stand yang pesertanya kira-kira 80 orang dari program studi S1 Kewirausahaan
yang memamerkan hasil dari inovasi bisnis mereka. Pemirsa, beberapa harga komoditas ekspor andalan Jawa Timur mengalami perubahan harga di pasar internasional. Dalam keterangan resminya, Ahli Madya BPS Jawa Timur Umar Syarifuddin menjelaskan bahwa pada pasar internasional, harga beberapa komoditi mengalami kenaikan dan juga penurunan. Harga komoditas ekspor yang mengalami kenaikan adalah minyak mentah, emas, dan juga minyak sawit. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah minyak kedelai, udang, kayu lapis, dan tembaga. Badan Pusat Statistik Jawa Timur merilis data terbaru untuk kinerja ekspor dan impor Jawa Timur. Dalam keterangannya, berdasarkan data pada bulan April terdapat perubahan harga beberapa komoditi andalan ekspor Jatim di pasar internasional. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah minyak mentah, emas, minyak sawit. Sedangkan komoditas yang menurun adalah minyak kedelai, udang, kayu lapis, dan tembaga. Perubahan harga tersebut tidak lepas dari kondisi politik dan ekonomi global yang masih belum stabil karena terdapat konflik di berbagai negara yang menyebabkan adanya kenaikan dan penurunan permintaan. Pada bulan April tahun 2023, harga internasional untuk beberapa komoditas unggulan ekspor dan impor Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan harga jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret tahun 2023. Komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain komoditas minyak mentah yang mengalami kenaikan harga sebesar 7,84% dari harga 76,50 US dollar per barel menjadi 82,50 US dollar per barel. Komoditas emas mengalami kenaikan harga sebesar 4,55% dari harga 1.913 US dollar menjadi 2.000 US dollar. Sedangkan komoditas minyak sawit mengalami kenaikan harga sebesar 3,40% dari harga 972 US dollar per metrik ton menjadi 1.005 US dollar per metrik ton. Pemirsa, kinerja ekspor Jawa Timur dipengaruhi oleh kenaikan dan penurunan permintaan dari negara mitra dagang Jawa Timur. Secara umum, mitra dagang ekspor Jawa Timur terbesar adalah Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Menurut Ahli Madya BPS Jawa Timur Umar Syarifuddin, saat ini kondisi ekonomi ketiga negara tersebut masih mengalami kontraksi sehingga berdampak pada kinerja ekspor Jawa Timur. Selain tiga negara tersebut, kawasan negara ASEAN juga menjadi mitra dagang ekspor produk Jatim yang cukup besar selain tiga mitra utama. Kinerja naik dan turunnya ekspor produk Jawa Timur dipengaruhi oleh naik turunnya permintaan dari negara mitra utama ekspor. Negara tersebut adalah Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat. Namun saat ini berdasarkan data BPS, kondisi tiga negara tersebut masih menunjukkan kontraksi sehingga berdampak kepada penurunan permintaan. Ekspor Jawa Timur saat ini didominasi oleh ekspor non-migas dari berbagai produk baja, pangan, kimia, emas, hingga produk pertanian. Jika tiga negara tersebut kondisi ekonominya stabil, maka ekspor Jatim diramalkan akan mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2023 ini. Pada bulan April tahun 2023, perekonomian negara mitra dagang utama Provinsi Jawa Timur, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, masih terkontraksi yang terlihat data manufacturing di bawah 50 dan disebabkan permintaan domestik yang lemah. Yang kedua, harga komoditas ekspor dan impor cenderung mengalami tren penurunan sepanjang tahun 2023 yang merupakan salah satu faktor rendahnya nilai ekspor dan impor Provinsi Jawa Timur. Hingga April tahun 2023, harga komoditas energi pada umumnya turun hingga 20%. Komoditas pertanian berada pada level 14%, lebih rendah jika dibandingkan tahun lalu. Pada bulan April tahun 2023, harga emas juga mengalami penurunan seiring dengan menguatnya nilai tukar dolar AS. Sedangkan harga komoditas CPO juga cenderung mengalami penurunan seiring meningkatnya pasokan CPO dari Indonesia dan masih lemahnya pasar CPO di dunia, terutama di India,
yang mendistribusi CPO dengan minyak nabati lainnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.